أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khairun bima ta'malun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu khu anfusakum wa ahlikum nar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di channel Yuk Ngaji yang berbahagia, marilah kita pada kesempatan ini, pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan sehat, diberi kenikmatan iman. Sholawat serta salam tercurah pada uswah kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para YouTuber yang berbahagia, kembali hadir saya Pak Heri dari Bengkel Hati, ingin berbagi ilmu. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengambil topik yang lagi hangat, yaitu pentingnya muhasabah di tengah ragam musibah. Alhamdulillah kita menempati tahun 2021. Jadi tahun 2021 ini semoga nanti kita lebih sukses. Cita-cita kita di tahun 2020 yang belum berhasil kita bisa berhasil. Kita tidak terkena musibah. Semoga pandemi COVID-19 ini di tahun 2021 diangkat oleh Allah sehingga kita lebih menapaki tahun 2021 ini lebih semangat. Para YouTuber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita muhasabah tidak hanya di penghujung tahun. Jadi muhasabah ini tidak hanya di penghujung tahun. Kita berharap setiap hari, setiap malam kita bermuhasabah diri. Kalau di surat Al-Hasr ayat 18 tadi, Allah sudah memerintahkan pada kita, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau melihat ayat ini, kita diminta untuk benar-benar memperhatikan apa yang kita perbuat untuk hari esok. Dalam arti hari esok ini adalah akhirat. Sudah berapa banyak amal yang kita gunakan, sudah berapa banyak amal yang kita persiapkan untuk hari esok itu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengomentari ayat ini adalah, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Jadi kita ingin memperhatikan diri kita. Jadi setiap hari kita ingin menghisab diri kita. Berapa amal soleh yang sudah kita tetapkan. Nah, seperti itu. Jadi Imam Ibnu Katsir ini sudah mengomentari ayat ini. Ini ayat ini luar biasa. Jadi lampuannya adalah tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, ini, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, para YouTuber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha tahu atas segala sikap
dan tindak tanduk yang kita perbuat. Bahwa kalau kita melihat secara bahasa, arti muhasabah adalah berasal dari kata hasaba yuhasibu wisabatan muhasabatan, yang artinya adalah melakukan perhitungan. Jadi kita itu melakukan perhitungan amal kita. Jadi diri kita sebagai seorang muslim itu perlu kita muhasabah. Berapa banyak dosa-dosa kita, berapa banyak kemaksiatan yang sudah kita lakukan, itu harus kita cek. Ini sebagai seorang muslim, kita harus menangis setiap malam dari dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Itulah sebagai seorang muslim. Karena keselamatan seorang muslim itu adalah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Nah, tentunya kita mengharap bahwa apa yang kita lakukan ini, apakah ini semata-mata untuk atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau karena pujian. Nah, apakah karena itu ikhlas ya untuk Allah Subhanahu wa taala atau karena pujian. Nah, itu kita harus juga melihat itu. Seorang muslim tentunya kita mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para utubiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kejadian-kejadian yang ada sekarang, kita juga tidak luput dari berita. Kita melihat bagaimana musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Kita bisa melihat masih kejadian tanah longsor di Kabupaten Sumedang, dan juga bagaimana COVID yang ada di tengah-tengah kita. Ini kita bisa melihat apakah memang kita bisa memuhasabah diri. Kejadian-kejadian itu apakah karena itu adalah kesalahan diri kita sendiri, atau memang sebuah azab, sebuah cobaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, para youtuber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah telah memberikan tegasan dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104 yang artinya, katakanlah, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kondisi sekarang, dia mengatakan perbuatannya itu sudah lurus, sudah sesuai dengan syariat. Tapi ternyata perbuatannya itu banyak jauh dari kekurangan. Nah itu. Nah, dari hadis, mohon maaf, dari surat ini kita bisa melihat, menilik ya, dari nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi artinya perkara yang paling berbahaya bagi kita adalah meremehkan, meninggalkan muhasabah ini. Jadi kalau orang sudah meninggalkan muhasabah, meremehkan muhasabah, menganggap dirinya dunia suci, tidak ada dosa, nah ini ada yang berbahaya. Itulah yang menghantarkan kehancuran. Nah, para youtuber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tentunya kita ingin mengharap derajat takwa, mengintrospeksi diri agar amalan kita ya itu tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah gambaran. Nah, seperti itu. Para youtuber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin dengan adanya muhasabah ini, kita benar-benar melihat bahwa ternyata banyak hal-hal yang di luar
syariah yang sudah kita tinggalkan. Nah itu, ini kita bisa melihat diri kita sendiri. Nah itu, nah, para itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3. Nah, ada 3 manfaat, ya, ada 3 manfaat kita melaksanakan muhasabah. Nah, yang pertama adalah bahwa dengan ada muhasabah ini kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Berapa dosa, berapa banyak perbuatan yang itu tuh jauh dari syariat Allah. Nah ini, sehingga kita harus bertobat. Nah, kalau orang Jawa bilang tobat sebelum kiamat. Nah, ini juga salah satu garis merah yang harus kita bawahi. Nah, dulu Abu Bakar ya itu pernah memegang lidah kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memegang lidahnya. Nah, beliau berkata, lidah inilah yang akan menjerumuskan kita dari lubang kesalahan. Makanya kita diberi tips dalam hadis, ya ayyuhalladzina amanu khul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Nah, ini berkata yang baik atau diam. Artinya sebelum kita berbuat, sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita harus berpikir dulu. Baik dalam perbuatan kita, baik dalam kita itu bermedsos, ya. Nah, baik dalam kita bersikap, berekspresi, kita harus melihat kalau itu memang konten dan konteksnya tidak pas, lebih baik kita diam. Nah itu. Dan juga Abu Bakar juga pernah menangis, ya, pernah menangis. Dia berandai-andai seandainya tidak ada tanggung jawab nanti di akhirat, lebih baik saya jadi pohon yang busuk. Nah, itu kita bisa bayangkan. Ini sekelas sekali bersahabat Rasulullah Abu Bakar. Bagaimana dengan kita? Nah, itu. Bagaimana beliau sangat-sangat mengenal, mengerti muhasabah ini. Nah, itu. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting. Jadi kalau kita sudah dalam diri kita sudah ada muncul rasa takut kepada Allah, tanpa diawasi siapapun kita akan ada rasa takut. Nah itu, tanpa ada pengawasan dari atasan kita, ya kita juga ada takut, kan ada yang mengawasi. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Khalifah Umar juga pernah menangis, ya pernah menangis karena sering memikirkan rakyatnya. Bahkan ketika dia melihat kalau ada jalan yang ada lubangnya dan ada unta terperosok, maka Khalifah Umar akan bertanggung jawab dengan itu. Nah, kita bisa bayangkan seorang kepala negara yang punya tanggung jawab yang luar biasa ini, punya riayatus sunni ummah ini. Nah ini, hanya karena lubang yang kecil pun dia akan menangis. Bagaimana aku tanggung jawab nanti di akhirat kelak nanti? Bagaimana tanggung jawab nanti di hadapan Allah nanti? Nah ini juga menjadi koreksi bagi seorang pejabat, penguasa yang tentunya dalam mengurus rakyat pun harusnya banyak menangis dengan kondisi ini. Karena ternyata sekecil itu pun ternyata ada tanggung jawabnya. Bisa dibayangkan dengan punya tanggung jawab yang banyak, yang lebih besar lagi. Nah itu. Nah Pak Heru, itu dia yang dirahmati Allah di channel Yuk Ngaji yang dirahmati. Yang ketiga adalah tentunya dengan adanya muhasabah ini mendorong kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
meninggalkan kemungkaran. Nah, ini. Jadi Umar, ya Umar juga, beliau bayangkan dia menginfakkan 200.000 dirham karena luput sholat asar berjamaah. Saking dia itu benar-benar sudah merasa bersalah. Sebagai gantinya menginfakkan 200.000 dirham. Nah, bisa bayangkan kalau 1 dirham itu kurang lebih 63.000. Nah, itu kurang lebih 12 miliar. Nah, itu. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah totalitas kita untuk kita bersandar pada Allah, dan semoga ini menjadi introspeksi diri kita di tahun 2021 ini. Semoga di tahun 2021 ini lebih baik. Dan sebagai closing statement dari saya sebagai Pak Heri di channel Yuk Ngaji ini, bengkel hati. Jadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk bekal setelah mati. Orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan pada Allah. Pada waktu itu di channel Yuk Ngaji yang berbahagia, semoga dengan adanya musabah ini kita kembali ke syariatnya, kembali ke hukum-hukumnya, dan insya Allah kita menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebaik-baiknya. Dan saya Pak Heri, terima kasih sekali. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.